Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mengajukan hak uji material terhadap Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2023 tentang pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran hak berat. Sudah itu keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang pembentukan tim penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat masa lalu. Dan ketiga, keputusan Presiden nomor 4 tahun 2023 tentang tim pemantau pelaksanaan rekomendasi penyelesaian non yudisial pelanggaran HAM berat di masa lalu. Kita ajukan, kita mewakili adalah di dalam impres tersebut yang intinya bahwa negara mengakui kesalahan telah melakukan pelanggaran HAM berat atas peristiwa G30 SPKI tahun 65 dan 66. Sehingga negara akan memberikan imbalan ganti rugi rumah, beasiswa, pendidikan, jalan, jembatan, irigasi dan rumah ibadah kepada korban komunis atau ahli warisnya. Nah, sementara di dalam Impres dan Kepres tersebut, Impres nomor 2 dan Kepres nomor 17 tersebut, tidak tercermin, tidak ada anak-anak pahlawan revolusi, yaitu Jenderal Ahmad Yani, yang menjadi korban pembunuhan kejam secara biadab oleh PKI. Tidak mendapat apa-apa, tidak mendapat imbalan apa-apa. Tapi anak-anak yang dituduh turunan komunis mendapat imbalan. Sehingga di sini tidak ada rasa keadilan. Makanya anak-anak almarhum Jenderal Ahmad Yani mana? Ini satu, Ibu Amelia, 2, Mas Untung, 1. Ya, Spot dulu. Kemudian ini Bu Amelia. Ya, ini Bu Amelia. Jenderal terkenal. Ya, ini Ahmad Yani. Ahmad Yani. Dan juga klien kita di sini, Pak Edi juga, Masya Allah. Pak Kiflan Zen, mantan Kaskostrat. Jadi kita dapat kuasa dari 7 orang. Dan ini dari UI ini Dari Profesor. 7 orang memberi kuasa, yaitu 1, Ibu Amelia Ayani, anak almarhum Jenderal Ahmad Yani. 2, Untung Mupreni Ayani, yaitu anak almarhum dari Jenderal Ahmad Yani. 3, Irawan Suraidi Ayani, anak almarhum Jenderal Ahmad Yani. Kemudian Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zen, beliau. Kemudian 4, Letnan Jenderal TNI Marinir Purnawirawan Soeharto. Tidak hadir. Itu tidak hadir. 5, Hatta Taliwang, yang itu mantan anggota DPR RI, hadir. Ini Taliwang. Yang 6, yang tidak asing lagi, UI Watch, adalah Pak Taufik Bahaudin SE, yang notabene kuasa hukumnya adalah dari kantor Alam Sanapia dan Egusiana serta Wira dan Ardi. Itu kuasa hukumnya. Jadi yang kita ajukan gugatan hari ini, kita minta batalkan ketiga Inpres dan Kepres tersebut karena berlaku sepihak terhadap PKI dianggap korban. Orang-orang yang dituduh komunis peristiwa 65 dianggap korban. Nah, pelakunya adalah negara, TNI. Kalau negara berarti ABRI zaman itu pelakunya. Maka negara mengakui kesalahan terhadap orang-orang yang dituduh komunis pada tahun 1965. Padahal anak-anak jenderal ini korban pembantaian pembunuhan komunis yang terjadi, makamnya ditaruh di lubang buaya, 7 orang di Jawa Timur, Jogja. Itu tidak tercermin di dalam ini mendapat imbalan. Arti non yudisial menjelaskan kedua konflik itu, rekonsiliasinya harus kedua belah pihak. Bukan tidak adil seperti ini. Ini tidak adil. Seakan-akan negara bersalah, komunislah yang paling benar pada peristiwa itu. Nah, disinilah makanya anak-anak jenderal ini,
para korban dan para jenderal purnawirawan klien kita tidak terima atas keputusan Presiden Jokowi tersebut. Intinya itu, karena itu tidak adil dan harus dibatalkan. Kemudian secara yuridis bahwa di dalam Inpres nomor 2, kemudian Kepres nomor 17 dan Kepres nomor 4 tersebut bertentangan dengan TAP MPR nomor 25, yang mana Partai Komunis PKI adalah partai terlarang. Kalau dikatakan dalam TAP MPR partai terlarang, berarti komunis waktu itu salah. Komunis salah, tapi di sini di Inpres dan Kepres ini dinyatakan dia pihak yang benar dan korban. Sementara TAP MPR itu kemudian kontradiksi lagi dengan pidato Presiden Soekarno di hadapan MPR tahun 66, yang mana Presiden Soekarno mengucapkan terima kasih kepada Jenderal Soeharto yang sudah memberantas mengamankan tentang peristiwa G30S tersebut. Jadi kalau dilihat dari sini sebenarnya ya, orang-orang komunis bukan korban. Dia adalah pelaku kejahatan terhadap bangsa dan negara mulai dari tahun 48 melonjak ke tahun 65. Pengkhianat negara dan pengkhianat Pancasila. Maka dikatakan partai terlarang berdasarkan TAP MPR nomor 25 tahun 66. Itulah intinya. Inti yang dari saya seperti itu, ya. Sehingga kita daftarkan gugatan hak uji material langsung ke Mahkamah Agung. Kita tidak melalui PT UN karena keputusan Inpres ini maupun Kepres ini dia mengikat secara umum, membuktikan ini regeling bukan besicking. Dia tidak berlaku pengertiannya individual, konkret dan final. Sedangkan ini dia mengikat secara umum. Oleh ahli waris PKI dapat ikan keluar. Sudah itu dalam Inpres ini memerintahkan ada 18 menteri untuk dilaksanakan tugas, sampai ke bupati, wali kota disuruh menyiapkan duit, menyisikan APBN dan menyisikan APBD dalam rangka memberikan ganti rugi kepada orang-orang yang dituduh komunis pada tahun 65. Itu. Nah, menyisikan anggaran mulai dari Kementerian Keuangan, ya, kementerian-kementerian lain, termasuk bupati, wali kota, gubernur, semua menyisikan APBD dan APBN. Anggarannya berasal dari APBD dan APBN untuk membangun rumah, memberikan beasiswa. Sudah itu apa namanya jadi tentara, lagi? Jadi polisi. Menjadi tentara. Selanjutnya lagi memberikan fasilitas, bangunkan jembatan, bangun irigasi, pokoknya lengkap. Di situ diberikan fasilitas. Sementara anak-anak pahlawan revolusi yang korban pembunuhan kebiadaban oleh PKI tidak ada apa-apa di sini, tak dapat imbalan apa-apa. Nihil. Nihil. Ini tidak benar. Impres ini tidak benar. Jadi impres ini hanya berlaku sepihak kepada orang-orang yang dituduh komunis pada tahun 1965. Itu inti dari saya. Oke? Kiflan dulu. Ya, Pak Kiflan.